Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebagai Facebook advertiser tentunya kita sudah tahu ya bahwa Facebook itu suatu platform beriklan yang sangat powerful. Karena melalui Facebook Ads kita bisa menjangkau ke lebih dari 2 miliar pengguna Facebook dan Instagram di seluruh dunia. Dan kita bisa menentukan sendiri kriteria target audience atau kriteria orang yang akan melihat iklan kita nantinya itu seperti apa. Misalnya berapa rentang umurnya, tinggal di mana, apa gendernya, apa minat mereka, dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata masih banyak Facebook advertiser yang boncos dan hasil iklannya tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena ternyata salah satu penyebabnya adalah mereka bingung ketika menentukan target audience yang cocok bagi produk mereka. Banyak pertanyaan yang masuk ke inbox saya menanyakan hal-hal seperti ini. Misalnya, Mas, saya jualan speaker Al-Quran. Kok nggak ada ya interestnya di Facebook Ads ya? Atau pertanyaan lain misalnya, Mas, saya jualan properti syariah. Interestnya apa ya yang bagus ya? Pertanyaan lain misalnya, Mas, saya jualan sepatu sneakers. Kira-kira bagaimana cara menentukan interestnya supaya iklan saya benar-benar tertarget? Nah, jika teman-teman punya pertanyaan serupa, tontonlah video ini sampai habis. Karena dalam video ini, saya Yudis, founder dari AdSumo, akan berbagi tentang fundamental dalam menentukan target audience. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, banyak advertiser yang bingung ketika menentukan target audience yang cocok bagi produk mereka. Kebanyakan dari mereka, ketika beriklan di Facebook, mereka terjebak pada hal-hal teknis. Mereka bingung parameter apa aja yang harus diisi di kolom-kolom di Facebook Ads ini. Mereka bingung ini rentang umurnya berapa, gendernya berapa, detail targeting ini diisi apa ya. Mereka bingung hal teknis seperti ini. Padahal, untuk menentukan target audience yang cocok bagi produk kita harus mengenal fitur dan benefit dari produk yang kita jual. Karena dengan mengenali fitur dan benefit produk kita dengan baik, kita bisa menentukan dan menemukan target audience yang cocok atau yang sesuai dengan produk kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, fitur adalah apa yang ada di sebuah produk. Misalnya kemasannya, bentuk, ukuran, warna, berat, fungsi, apa kandungannya, bagaimana desainnya, harga, cara bayar, ada nggak lain after sales-nya, dan lain sebagainya. Semua yang ada di sebuah produk adalah fitur. Sedangkan benefit adalah manfaat dari suatu fitur yang akan dirasakan oleh pembeli. Contoh, ukuran laptop yang kecil, ini adalah fitur. Membuatnya lebih portable, ini adalah benefit dari ukuran laptop yang kecil. Nah, sekarang bayangkan, ketika Anda beriklan di Facebook, mengiklankan produk laptop yang kecil, apakah interest yang kita ketikkan di Facebook adalah laptop? Kebanyakan advertiser boncos karena ini. Jualan laptop, yang diketik interestnya laptop. Jualan batik, interestnya batik. Jualan kosmetik, interestnya kosmetik. Padahal, kalau kita lihat dari benefit dari produk ini, yaitu mudah dibawa kemana-mana, tentu yang membutuhkan adalah orang-orang dengan mobilitas yang tinggi, ya kan? Contohnya bisnis, traveler, orang-orang yang suka jalan ke luar negeri, atau orang yang males bawa barang-barang berat, misalnya cewek, mahasiswa cewek, kemudian atau orang-orang yang suka presentasi, misalnya dokter, dosen, guru, dan lain sebagainya. Nah, inilah mindset yang harus kita tanamkan ketika beriklan di Facebook. Jadi, untuk mencari tahu audiens yang sesuai, kita harus tahu dulu benefit dan fitur dan benefit dari produk yang kita jual, sehingga kita bisa mengetahui untuk siapa benefit tersebut. Nah, supaya lebih paham tentang cara berpikir ini, kita akan lanjutkan dengan studi kasus ya, menentukan target audience untuk produk batik. Jadi ini juga kerap ditanyakan ke saya ya, Mas, saya jualan produk batik nih. Kok interestnya cuma ada batik aja ya, nggak ada interest yang lain. Terus saya harus nargetin apa ini? Nah, seperti itu. Jadi kita akan sekarang akan mulai untuk menentukan target audience untuk produk batik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil kertas kosong dan membuat daftar fitur-fitur apa aja dari produk yang kita jual. Jadi kalau kita jualan produk batik, tentu fiturnya adalah bentuknya ya. Bentuknya ada pakaian jadi, dan juga ada kain. Kemudian selain itu juga pastinya ada motif ya. Kan kita ambil motif lain, misalkan elegan. Misalnya ada warna pastel. Kemudian ada stok banyak, misalnya gitu, stok banyak untuk motif tertentu. Nah, seperti itu.
Ini fitur ini bisa banyak sekali ya, tergantung produk yang kita jual. Kita bisa listing fitur ini dari fitur yang paling utama dulu atau fitur yang paling menjual dulu baru ke fitur-fitur lainnya. Nah, setelah kita membuat daftar fitur, selanjutnya kita membuat benefit. Daftar benefit dari masing-masing fitur yang kita sudah tulis tadi. Misalnya pakaian jadi, ini benefitnya adalah hemat dan praktis karena kita nggak perlu keluar uang untuk jahit lagi. Dalam bentuk kain ini kita harus jahit, tapi benefitnya ukuran lebih pas di badan. Nah, seperti itu. Motif elegan ini bikin percaya diri. Warna pastel bisa bergaya feminim. Kemudian stok banyak untuk motif tertentu. Ini bisa dibikin seragam. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah bayangkan siapa yang akan merasakan benefit dari produk kita. Jadi di langkah ini kita akan mencari tahu benefit ini untuk siapa ya benefit ini. Misalkan pakaian jadi hemat dan praktis. Ini yang lebih merasakan benefit tentu orang-orang yang bekerja di kantor ya. Jadi seperti kita tahu ada kantor yang hari-hari tertentu itu butuh pakai seragam batik, dan kebanyakan dari orang kantor ini waktunya terbatas ya. Jadi mereka nggak sempat untuk jahit sendiri, dan juga bagi mereka yang masih golongan yang di bawah atau baru masuk kerja itu lebih hemat kalau pakai baju batik yang sudah jadi ya. Jadi mereka nggak perlu keluar uang lagi untuk jahit. Jadi misalnya kita ambil aja orang yang bekerja ini adalah misalnya PNS. Dalam bentuk kain lebih pas di badan, ini mungkin orang-orang yang susah untuk cari ukuran baju ya. Misalnya orang gendut. Kemudian juga orang-orang yang lebih suka pakai baju-baju body fit, misalkan orang-orang fitness ya. Kita tahu orang fitness ini badannya bagus-bagus dan mereka lebih suka pakai baju-baju yang lebih pas di badan. Kemudian motif elegan yang bikin percaya diri, ini mungkin para pebisnis ya, pebisnis. Jadi ketika ada pertemuan-pertemuan bisnis, mereka butuh menjaga wibawanya, menjaga penampilannya, jadi mereka butuh baju-baju yang membuat mereka menjadi lebih elegan. Kemudian juga orang-orang berduit misalnya seperti itu. Orang berduit. Kemudian warna pastel bisa bergaya feminim, ini tentunya cewek ya, tapi bukan sembarang cewek, bukan tomboy ya, jadi cewek yang benar-benar cewek. Misalnya hijabers ya, hijabers itu nggak mungkin tomboy ya, karena dia pakai hijab. Kemudian juga para penyuka drama Korea misalnya, drama Korea. Stok banyak bisa dibikin seragam, ini tentu yang butuh adalah misalnya keluarga ya, keluarga, karena kita tahu di momen-momen tertentu misalkan lebaran atau pergi ke pesta pernikahan, ada keluarga-keluarga tertentu yang lebih suka pakai baju kembaran ya, suami istri bajunya sama supaya terlihat lebih kompak. Selain itu juga mungkin kita bisa targeting ke orang-orang yang sedang menikah ya, orang mau menikah, karena orang yang mau menikah ini biasanya mereka bikin seragam untuk para penerima tamu dan juga untuk sahabat-sahabat mereka ya, supaya lebih seragam lebih sama dipakai di pernikahannya lebih bagus. Kemudian kita juga bisa targeting ke guru ya, misalkan ya pada momen-momen masuk sekolah itu guru kan juga pasti akan menyediakan seragam ya bagi murid-muridnya. Jadi kita bisa menjual dalam bentuk banyak ke guru. Nah seperti itu. Setelah kita menemukan fitur dan benefit, kita mencari tahu untuk siapa benefit ini. Setelah kita tahu benefit ini untuk siapa, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan ke bahasa yang dimengerti Facebook. Karena kita nggak bisa ya ngomong ke Facebook ya dengan gampangnya kita bilang, "Buk Facebook tolong targetin iklanku ke PNS," atau "Buk Facebook targetin ke orang gendut, targetin ke hijabers, targetin ke orang-orang yang mau menikah." Nggak bisa ya kita ngomong kayak gitu ya. Jadi kita harus mentranslate atau menerjemahkan masing-masing target audience kita ini ke bahasa yang dimengerti Facebook, yaitu dengan mengisi kriteria audience yang sesuai dengan
masing-masing orang yang sudah kita tentukan ini. Misalnya PNS ini berapa rentang usianya, tinggal di mana, minatnya apa, dan lain sebagainya. Jadi kita ambil contoh aja, misalkan ya PNS, kita akan mencari tahu dalam bahasa Facebook PNS yang akan membeli produk batik dalam bentuk pakaian jadi, itu mungkin PNS yang baru masuk kerja ya, jadi jabatannya belum tinggi. Jadi mungkin kita bisa pakai umur 25 sampai 34. Kenapa? Karena di bawah 25 mungkin mereka masih kuliah ya, masih belum bekerja ya. Dan 34, di atas 34 mungkin mereka udah naik jabatannya. Jadi kita pakai PNS yang gaji pas-pasan, yaitu umur 25 sampai 34. Kemudian gender. Apakah ada perbedaan jenis kelamin para PNS yang butuh pakaian jadi? Ini tentu tergantung dari produk yang kita iklankan ya. Apakah ini produk untuk baju untuk cowok atau baju untuk cewek. Tapi kalau dalam satu ad copy kita menggunakan dua-duanya, jadi kita bisa aja tulis gendernya all. Jadi tergantung ya, tergantung kita mau jualan produknya apa. Kemudian lokasi, kita akan pilih misalkan bisa aja di seluruh Indonesia, tapi mungkin kita lebih pilih ke kota-kota besar, misalkan Jakarta ya, Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, karena PNS di sini punya daya beli ya, gajinya lumayan bagus, lumayan tinggi, jadi mereka punya daya beli untuk membeli produk-produk secara online. Kemudian minatnya PNS ini ya mungkin mereka berminat seputar pegawai negeri atau seputar BUMN atau kementerian dan sebagainya. Sekarang kita tulis saja pegawai negeri. Nah, setelah itu barulah kita melakukan research, mencari apakah minat pegawai negeri ini tersedia di Facebook. Nah, untuk itu kita bisa gunakan tools yang namanya AdSumo. AdSumo adalah sebuah tools web based yang membantu kita untuk melakukan research target audience dengan sangat cepat dan efektif. Jadi ada 3 tools ya di AdSumo ini yang bisa kita gunakan, yaitu tool search, explore, dan page like. Jadi misalnya kita mau mencari interest tentang pegawai negeri, kita bisa langsung aja ketik pegawai negeri di sini. Nah, untuk fitur search ini akan mencari interest yang cocok atau match dengan kata kunci yang kita masukkan. Misalkan kita masukkan pegawai negeri, maka akan muncul di sini adalah interest yang mengandung kata kunci pegawai dan negeri. Jadi misalkan ini ada pegawai negeri, ada pegawai pemerintahan, ada tinggal di luar negeri, tapi ini nggak cocok ya. Jadi yang sesuai ini cuman 2 ini, jadi pegawai negeri sama pegawai pemerintah ini mungkin. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan tools berikutnya, yaitu explore. Tool explore ini untuk mengeksplorasi interest yang masih berhubungan dengan suatu interest. Misalkan kita mau explore si pegawai negeri, kita bisa tinggal select aja, lalu klik tombol explore atau tinggal klik kanan. Nah, di sini akan muncul interest lain yang masih berhubungan dengan pegawai negeri ya, meskipun tidak ada kata pegawai negerinya, tapi ada interest lain yang muncul. Misalkan ini ada guru, ada dosen, ada dokter, ada perbankan. Ini interest yang masih related dengan pegawai negeri ya, kita bisa gunakan ini untuk melakukan pencarian juga atau kita simpan. Nah, selanjutnya kita pakai ini untuk pencarian, masih ada interest lain. Kita bisa simpan ini ke sebuah list ya, kita bisa bikin sebuah list atau semacam folder atau semacam file yang berisi interest yang sudah kita pilih. Akan kita simpan, lalu kita klik di yang list sudah kita simpan untuk menyimpannya. Ini akan masuk ya interest yang sudah kita simpan tadi. Nah, kita bisa melihat daftar interest yang sudah kita simpan tadi ke menu save. Jadi di sini kita bisa pilih interestnya yaitu PNS. Nah, akan muncul interest yang sudah kita simpan tadi. Nah, selanjutnya di AdSumo kita juga bisa membuat iklan dengan daftar interest yang sudah kita simpan tadi ya. Caranya dengan klik tombol create ads. Di sini kita bisa memilih list yang berisi interest PNS tadi yang sudah kita simpan. Nah, ini akan langsung muncul daftar interestnya. Kemudian kita juga bisa narrow atau mempersempit atau lebih spesifik lagi interest yang kita target. Misalkan kita tambahkan batik. Nah, kita akan mentarget PNS yang suka batik. Selain itu kita juga bisa langsung ketikkan interest di sini ya. Misalkan kita mau target orang yang terbiasa belanja online ya. Nah, ini ada belanja online. Kemudian kita juga bisa
mengexclude ya, mengecualikan audiens yang bukan target kita. Misalkan kita nggak mau mentarget yang koneksinya lemot ya. Nah, kita juga bisa mengexclude-nya seperti ini. Lalu kalau kita klik create ads, maka AdSumo langsung akan memasukkan interest tadi ke parameter di Facebook. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkannya satu persatu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi semua yang kita setup di AdSumo tadi akan langsung masuk ke kolom detail targeting Facebook. Jadi kita lebih cepat, lebih praktis ya. Kita nggak perlu capek-capek ngetikin lagi satu persatu. Kita bisa langsung targetkan ke orang-orang ini dan iklan kita akan sangat-sangat tertarget ya kalau gini caranya ya. Jadi itu seputar AdSumo. Jadi kita bisa gunakan AdSumo untuk research target audience dengan sangat cepat dan sangat efektif. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan cara yang sama ya untuk mengeksplorasi audiens yang sesuai dengan benefit produk kita tadi. Misalkan kita ingin mentarget orang-orang gendut, kita bisa mencari tahu minat mereka misalkan seputar diet atau weight loss dan lain sebagainya. Untuk orang-orang fitness mungkin juga seputar fitness, seputar aktivitas fisik. Untuk pebisnis mungkin kita bisa mentarget interest seputar entrepreneurship, marketing, sales dan lain sebagainya. Untuk orang-orang berduit kita bisa lihat apa yang barang-barang yang mereka sukain, misalkan produk-produk yang mahal, misalnya ada tas mahal atau Hermes, Gucci atau jam yang mahal misalkan Rolex. Untuk mentarget hijaber kita juga bisa mencari tahu misalnya artis hijab atau artis hijrah, kemudian brand-brand hijab yang terkenal itu apa aja. Drama Korea juga gitu, kita juga bisa tahu apa aja judul-judul filmnya atau siapa aja artis-artisnya. Dan semua ini bisa kita lakukan dengan sangat mudah dengan AdSumo. Bayangkan ya kalau kita nggak pakai AdSumo, kita mencari semua audiens ini memakan waktu yang cukup lama ya. Kalau dengan AdSumo kita bisa melakukannya dengan sangat cepat dan praktis. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan target audience yang sesuai dengan benefit produk kita harus membuat ad copy yang sesuai dengan masing-masing target audience ini. Misalnya kita akan mentarget orang gendut ya, kita harus tahu apa problem mereka, apa keinginan mereka, dan bagaimana produk kita bisa memberikan solusi bagi mereka. Jadi kita harus membuat ad copy yang sangat spesifik untuk masing-masing target audience ini supaya bisa lebih mengenal lagi. Nah, untuk pembahasan ad copy nanti saya rasa akan kita bahas di grup AdSumo ya, di grup pembeli AdSumo. Untuk pembahasan target audience saya rasa cukup sampai di sini. Jadi sekarang kita bisa tahu bahwa ketika kita mengenalkan suatu produk, misalkan batik, jadi kita tidak harus mengetik interest batik. Kita bisa mengeksplorasi semua audiens yang tidak pernah kita pikirkan dengan mencari tahu fitur dan benefit dari produk itu. Dan kita akan bisa mengeksplorasi untuk siapa benefit itu dengan mudah dengan software AdSumo. Jadi cukup sekian sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.